Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kita itu memilih seorang advokat yang tepat sesuai dengan persoalan hukum yang kita hadapi. Sangat disayangkan bahwa advokat ini belum punya wadah etik bersama. Yang tanpa dibayar itu apa Pak Tanpa istilahnya? dibayar. Apa? Prodeo. Prodeo ya. Halo guys, welcome back to my podcast Kopi Susu. Komentar pintar, suka-suka Cak Ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pada siang hari ini cukup panas. Saya kedatangan tamu spesial. Beliaunya adalah Kaprodi, Kepala Program Studi Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Surabaya. Beliaunya adalah Dr. Rohman Hakim SH, MH, SOS, MM. Dia cukup senior sekali sebagai advokat dan profesi kepengacaraan. Pada siang hari ini beliaunya datang sebenarnya ada tujuan utamanya karena Unsuri rencananya akan menggelar seminar nasional secara daring tahun 2022 yang mana judulnya adalah Menuju Advokat Berkualitas, Berwibawa dan Bermartabat. Kita sih nanti lebih jelasnya apa detail seminarnya nanti dan apa sih tujuan atau goals yang akan diadakan di seminar terkait advokat ini nanti. Lebih jelasnya nanti saya perkenalkan dulu kepada Pak Dr. Rohman. Monggo persilakan latar belakang pendidikan dan kenapa Anda sampai menekuni dunia advokat dan kepengacaraan. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi latar belakang mendasar kenapa kami tertarik untuk masuk ke dunia profesi advokat. Yang pertama adalah karena saat ini kita ketahui bahwa carut-marut profesi dunia advokat nampak jelas, terstruktur dan masif. Kita ketahui bahwa catatan di Kanwil Menkumham di Indonesia secara de facto dan de jure ada 61 organisasi advokat. Wow. Dan angka ini akan terus bertambah apabila pemerintah tidak segera turun tangan mengambil langkah. Betul. Nah, dampak dari adanya regulasi yang tidak jelas tadi, maka banyak dijumpai advokat kutu loncat. Betul. Kita ambil flashback ke belakang ketika advokat senior Bling Hotman Paris Hutapea itu kena sanksi etik. Kemudian langkahnya belum dilaksanakan, si Hotman kemudian pindah ke organisasi lain. Sehingga beliaunya tidak sampai kena sanksi etik di organisasi A, kemudian meloncat ke organisasi B, gitu. Betul. Kan? Sampai 61 organisasi nanti mungkin sekali. Ya. Bahkan kalau regulasinya nggak diatur, maka akan menjadi persoalan-persoalan penting baru. Gitu, nggih. Serius, nggih. Contoh kedua kita lihat Rasman Arif Nasution. Ya, oke. Advokat Iklim Hakim ya, pertaruhan antara Hotman Paris Hutapea. Nah, ini mereka saling melapor dan akhirnya si Hotman melapor, kemudian si Dewan Kehormatan Advokat dari Kongres Advokat Indonesia itu kan ada 3 ya, Kongres Advokat Indonesia. Dia memberhentikan si Rasman Arif Nasution, kemudian yang bersangkutan pindah ke Pradi. Loncat lagi ke Pradi. Lah, ini kan ada persoalan-persoalan kenapa ini akan menjadi persoalan ini tidak pernah ketemu. Kami tentu sebagai ketua umum dari organisasi advokat namanya Juristen Legal Indonesia. Ini organisasi baru tapi mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat advokasi Indonesia, memberikan solusi konkret terkait nanti adanya pembentukan Dewan Nasional Advokat. Ya, betul. Saat ini kami sangat iri dengan profesi seorang jurnalis. Karena setiap ada persoalan hukum, dia turun, misalnya ada laporan polisi. Itu tidak serta-merta si polisi memanggil. Ada proses-proses sidang etik dan sebagainya. Dan itu akan diklarifikasi hak jawab dan sebagainya. Termasuk yang dilakukan oleh Ibu Ketua Panitia Seminar ini, Bu Dr. Berlianani. Di Ikatan Dokter Indonesia juga diatur. Jadi tidak serta-merta ketika ada persoalan malpraktek atau apapun bentuknya, ini tidak langsung ke ranah pidana, tapi harus disidangkan ke kode etik dulu. Termasuk rekan-rekan di notaris. Notaris punya imunitas dan sebagainya. Lah, ketika persoalan-persoalan ini begitu nampak, maka
kami teman-teman mahasiswa Unsuri S2 ini tertarik ingin memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara melalui seminar ini. Apa kontribusi yang konkret? Karena kita tahu bahwa undang-undang advokat sejak lahir hingga sekarang ini kenapa PP itu tidak dibentuk? Oh, gitu ya. Ada maksud dan tujuan apa di balik rempeyek kalau orang Surabaya begitu? Iya. Nah, salah satunya itu. Iya, jadi sebenarnya di advokat oh ya Pak, Siap. boleh tahu sedikit. Ini kan viewer kita kan tidak hanya viewernya tidak hanya profesinya advokat atau pengacara. Mereka sudah tahu kan apa beda advokat sama pengacara. Mungkin bisa dijelaskan Pak Rohman, apa sih bedanya advokat dan pengacara sebelum kita bicara lebih jauh lagi? Ya, baik. Secara historis kalau kita bicara tentang mulai era Stadblad itu zaman era Hindia Belanda, itu advokat belum ada. Belum ada ya? Masih ada yang disebut pukrul bambu. Kalau di sekarang ini maklar kasus Markus ya. Markus ya. Baru muncul itu kan dari Belanda itu advokaten karena penjajahan Belanda dan arah tahun 50 itu mulai muncul namanya kelompok-kelompok Bali van Advokaten, kemudian kelompok-kelompok advokat yang lain. Jadi advokaten itu sebenarnya bahasa Belanda, advokat. Advokat Belanda. Kemudian kalau kita terjemahkan ke ada yang lain, kalau di Eropa itu di AIBA International Bar Association itu lebih menggunakan ke lawyer. Ada lawyers. Kalau advokat itu orang mengenal secara umum advokat itu ya penasihat hukum, pengacara dan sebagainya. Konotasi-konotasi itu yang dibangun di situ. Tetapi makna advokat itu sebagai penegak hukum yang lahir dari masyarakat harus mampu kita berikan wadah secara proporsionalnya. Mohon maaf. Penegak hukum dalam catur bangsa itu kan ada 4. Ada polisi dengan kewenangannya menangkap, menahan, menyidik. Kemudian jaksa menuntut dan sebagainya. Hakim memutus dan sebagainya. Pengacara ini adalah profesi yang sangat unggul karena apa? Dia menangani orang belum lahir, orang sudah lahir, orang meninggal, orang di dunia di Indonesia sampai di Amerika sampai di luar angkasa. Tapi kalau polisi kan sektornya polsek, Polres. Nah, ini harus punya kewenangan penuh, tapi hingga sekarang sangat disayangkan bahwa advokat ini belum punya wadah etik bersama. Ya. Dan nanti rekan-rekan mahasiswa itu akan memberikan semacam suguhan solusi konkret terhadap bangsa dan negara melalui proses-proses akademiknya akan memberikan solusi. Oh, ternyata advokat yang carut-marut ada 61 organisasi ini harus dibentuk sebuah wadah yaitu komisi etik dalam bentuk Dewan Advokat Nasional. Ya, kalau saya kebetulan wartawan ya, jadi kalau wartawan itu kan jelas ada 10 organisasi profesi wartawan yang merupakan konstituen Dewan Pers. Karena Dewan Pers itu adalah intervensi negara atau kepanjangan tangan negara untuk mengatur urusan pers. Karena itu ada seorang ketua Dewan Pers kan SK Presiden dan seperti itu kan. Jadi negara mengatur pers itu melalui Dewan Pers. Bila wartawan itu mengajukan uji kompetensi atau certified journalist atau sertifikasi wartawan, maka bisa melalui Dewan Pers. Karena bila mereka ada masalah terkait narasumber, misalkan kurang boot side cover, ada yang komplain, ya ngadu aja ke Dewan Pers. Karena kan kita ada Undang-Undang Lex Specialis nomor 40 itu kan Pak ya. Seperti itu. Harusnya dengan banyaknya organisasi advokat, katakan 61, sehingga pengacara atau advokat A kena sanksi etik di organisasi A, belum dilaksanakan sanksi etiknya sudah meloncat ke B. Ini kan nanti bisa-bisa sampai 61 organisasi dia bebas kan seperti itu. Harusnya negara harus campur tangan mendirikan atau semacam ada organisasi dewan advokat yang mana negara masuk di situ untuk mengatur semuanya sehingga tidak sampai seperti itu Pak ya. Baik, jadi pada prinsipnya nanti konsep yang akan digagas Dewan Advokat Nasional ini akan digagas oleh Presiden Kongres Advokat Indonesia Dr. Cucu Sanjaya. Dia akan punya satu konsep yaitu diantaranya adalah advokat ini adalah benar-benar mandiri dan punya otoritas penuh. Jadi saat ini advokat itu banyak ada intervensi. Imunitasnya tidak ada. Jadi ketika berhadapan dengan polisi, kita minta BAP tersangka saja harus minta, Pak bikin surat dulu. Pak kita akan bond tahanan harus ini kita dan sebagainya. Jadi kita sebagai penegak hukum itu dalam tanda kutip, mohon maaf kalau saya boleh mengatakan banci.
Posisinya hidup segan mati tak mau. Tapi ya ini kita butuhkan. Seorang presiden, seorang jenderal, seorang kuli bangunan ketika ada persoalan hukum masuknya ke advokat. Nah, sekarang kami berharap di seminar ini nantinya Dewan Advokat Nasional itu akan membentuk standar pendidikan advokat. Ya, betul. Karena advokat organisasi satu dengan yang lainnya tidak punya standar. Berapa lama pendidikannya, kurikulumnya seperti apa, kompetensinya seperti apa. Banyak ditemukan advokat dalam tanda kutip abal-abal dan sebagainya. Ya, betul. Nah, ketika bertarung di kancah catur bangsa penegak hukum yang lain, lemah tataran teoritis dan prakteknya, maka semakin lemah lah. Dan itu nanti akan dikupas tuntas di seminar nasional unsuri yang satu-satunya dan pertama kali dilakukan oleh mahasiswa S2 di Indonesia. Oh, istimewa. Dan itu Bu Ketuanya Bu Doktor ini, Bu Doktor Belianani. Iya, sebenarnya menarik Pak ya, kalau kita lihat di riwayat pendidikan jenengan itu tahun 2010 lulus mengikuti pendidikan profesi advokat yang digelar oleh Pradi. Kemudian tahun 2011 lulus mengikuti pendidikan profesi advokat yang diselenggarakan oleh Pradin. Ini masih 2 Pak. Jenengan kurang 59. Masih ada lagi 2 itu Pak, masih ada lagi karena ini adalah suatu proses ketidakpercayaan sistem pendidikan advokat. Karena saya melihat di organisasi yang satu baik, tetapi belum memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar advokat. Nah, ketika itu kurang, kami masuk ke organisasi yang lain. Yang lebih komplit ya, skemanya. Ternyata setelah saya masuk ke International Bar Association, nah inilah komplit. Nah, ini adalah salah satu proses-proses perjalanan untuk melengkapi. Kami berharap dalam posisi saat ini pemerintah turut hadir mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat hukum dan masyarakat menerima manfaat hukum. Terutama maaf kadang-kadang kan saya ingin tanya advokat, itu bagaimana tuh Pak? Bagus nggak? Ya, betul. Persoalan ini tepat nggak? Nah, ini kita akan sampaikan dalam forum seminar itu ada bedah bukunya nanti, bedah buku tentang masalah-masalah hukum di seputar advokasi. Begitu Bapak. Tadi pagi saya membaca Pak, sebenarnya cukup menarik juga. Ini tulisan Pak Dahlan Iskan di Cawas JP ya, juga ada di Diswe juga. Namanya Alvin Lim. Mulai disejajarkan dengan nama Ahok. Karena apa? Dia seorang Tionghoa. Tapi Alvin Lim ini, dia adalah seorang pengacara Pak. Tapi dia pengacara bukan pengacara ecek-ecek. Dia pengacara pokoknya membela orang yang miskin yang tidak punya uang. Jadi kalau disejajarkan dengan pendiri LBH Pak Buyung ya. Harusnya apakah ada idealisme advokat seperti itu saat ini di zaman era Pak Buyung yang mendirikan LBH, yang kemudian LBH kemudian banyak warnanya kan, padahal LBH yang asli adalah lembaga bantuan hukum di mana masyarakat yang tidak punya uang silakan akan dibantu sehabis-habisnya. Kan seperti itu. Nah, idealisme itu loh Pak yang seharusnya dimiliki oleh advokat atau pengacara lain. Tapi kayaknya sekarang kok bling-bling kemudian. Kemudian yang kedua, ini ada fakta juga menarik. Anak saya Pak lulusan dari FH UNEDS. Dia tidak mau jadi pengacara. Kenapa? Karena untuk jadi pengacara itu harus mentoloan Pak. Mentolo pode. Saya bilang gitu. Mentolo menarif orang meskipun dia tidak punya uang. Harusnya di dalam seminar nanti Pak, cobalah munculkan idealisme seperti itu. Meskipun wartawan ada idealisme itu malah sebenarnya besar ya. Kita juga pokoknya berita itu menarik, kita sikat untuk jadikan berita. Kita soal itu kan wartawan-wartawan bodrek yang melakukan seperti itu. Tapi idealisme itulah yang penting. Terkait dengan pengacara yang tidak mau dibayar, yang siap membela orang yang miskin itu bagaimana? Apakah masih ada? Ya, saya memberikan apresiasi baik terhadap Alvin Lim karena sosok advokat ini punya semacam nasionalisme dan kepedulian sosial yang baik. Tetapi parameter si Pak Dahlan menilai itu dari kacamata publik yang satu sudut. Tetapi banyak advokat-advokat yang total itu tidak terekspos. Kalau ini kan advokat yang memang mohon maaf
banyak tampil di pansos ya, saya lihat. Coba advokat yang di daerah dari pengadilan-pengadilan yang mendalami di pos bantuan hukum. Saya dulu hampir 5 tahun di pos Bakum PN Surabaya itu. Yang tanpa dibayar itu apa Pak istilahnya? Tanpa dibayar. Apa? Prodeo. Ya, Prodeo. Ada Prodeo, ada Pro Bono, ada Pro Bono, dua. Ya, Pro Bono. Nah, kembali ke konteks yang tadi, seorang advokat harus punya karakter tegel. Harus misalnya memang benar-benar harus katakanlah berani bahasanya itu. Kalau orang konteks saya harus raja tega, itu memang harus. Karena advokat ketika Anda berhadapan dengan lawannya yang memang membayar raja tega, maka Anda juga harus membayar raja tega pula. Karena advokat itu dalam arti kan sekarang membela hak-hak keperdataan klien kita secara optimal. Memang ada juga advokat itu kemudian melakukan obstruction of justice. Kemudian ada dulu perkara-perkara dalam membela perkaranya sampai untuk menghalang-halangi penyidikan, seakan-akan dia menabrak tiang listrik, kemudian banyak keluaran bakpao ya. Itu salah satunya. Kemudian ada juga perkara-perkara yang lain yang kemarin muncul di media sosial juga tampil sebagai obstruction of justice yang sekarang ramai Sambo. Sambo ini adalah, kalau saya lihat IPW mengatakan ini adalah sebuah konsep kejahatan terstruktur masif yang dilakukan oleh institusi. Bahkan ini lebih parah kalau saya lihat, karena apa? Baik polisi melakukan contoh yang tidak baik, tidak etis dan tidak elegan. Nah, makanya kemarin Kabarreskrim itu menegur salah satu advokat sesama penegak hukum. Dia semacam mengintervensi, saya tidak sependapat dengan apa yang dikatakan Kabarreskrim, advokat harus begini. Itu wilayah kita sendiri, tidak usah masuk ke arah sana. Nah, sekarang konteksnya bagaimana kita menjadi seorang advokat yang kalau diunsuri itu advokat yang berwawasan global, berakhlakul karimah. Itu kita konteksnya wajahnya diunsuri di situ. Itu belum kita dapatkan lah. Bagaimana menggabungkan teori-teori barat, pengalaman barat dengan lokal, kearifan lokal. Kita akan ketemu yang tadi itu, berwawasan global, berakhlakul karimah melalui unsuri. Kebetulan saya kaprodinya rotok promosi Pak gitu. Dan itu siap membela yang tidak bayar. Ya, dan pemerintah itu menyediakan dana itu. Bahkan di Provinsi Jawa Timur ada dana Bankum bagi mereka yang tidak mampu, pidana maupun perdata. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kita itu memilih seorang advokat yang tepat sesuai dengan persoalan hukum yang kita hadapi. Banyak sekarang advokat itu, mohon maaf, karena banyaknya organisasi advokat, keluar pendidikan, disumpah, tampil papan nama advokat profesional dan sebagainya. Ada dia membuat seorang law firm itu kalau di Amerika itu, di Indonesia ya bagus Pak. Kalau law firm di sana perusahaan hukum itu turun menurun, bahkan sebuah PT besar. Kalau di Indonesia itu kadang-kadang mohon maaf, ada law firm gang buntu, besok buka, besok tutup, ternyata kontrak. Bahasanya itu kan juga bagus, tapi ini yang menciderai nilai-nilai profesionalisme sebagai seorang advokat. Kami akan membedah secara tuntas di seminar nasional. Kebetulan saya salah satu pembicara di seminar tersebut. Ada Presiden Kongres Advokat Dr. Jus Sanjaya, ada Dr. Firman Wijaya, Ketua Umum Pradin, ada kebetulan Pak Bowo juga ya. Pak Bowo ini advokat Jawa Timur yang saat ini. Ya, Bowo saya kenal. Bowo, siap. Kemudian ada teman-teman dari perwakilan mahasiswa unsuri, karena kami punya tanggung jawab moral. Mereka harus tampil sebagai pengganti generasi-generasi yang akan datang. Hebat. Begitu, siap. Ada satu masalah lagi Pak terkait advokat dan kepengacaraan ya. Jadi gini, ada advokat katakanlah kalau dia berpraktek kan ada tarif tertentu ya. Dia harus bayar sekian, memang mahal kan seperti itu. Karena kan advokat kan kalau yang sukses kan mobilnya paling enggak ya seperti itu kan. Kemudian ketika mereka membayar, pasti kan harapan seorang klien atau yang mau dibela itu kan pasti menang di dalam tuntutan atau di kepengacaraan nanti di pengadilan kan seperti itu. Tapi ternyata kan kalah. Akhirnya kan cuman gini si advokat itu ngomong, Anda kalau misalkan ke dokter, Anda kan cuman bayar ini, saya bayar untuk biaya dokter. Anda kan masa dokter itu penyakitnya sembuh atau tidak? Kan yang penting dokter sudah ngasih obat.
Bagaimana ada seperti jadi pengacara meskipun dibayar mahal, dia tidak bisa menentukan kasus ini menang atau tidak karena kan ya itu tadi seperti dokter. Itu bagaimana Pak? Ada semacam istilah seperti itu sih ada. Ya, baik. Memang hari ini dan kemarin regulasi itu belum diatur. Oke. Nah, melalui seminar kembali lagi kita akan menyampaikan sebuah solusi konkret terkait persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Masyarakat yang ada persoalan hukum meminta bantuan advokat itu kan mereka datang sebagai seorang yang sakit. Ya, betul. Kalau orang sakit apapun dikasih obat, dia yakin sugesti. Tetapi di balik itu banyak juga advokat yang kemudian ada persoalan hukum dengan para kliennya. Karena dia janji-janji melebihi janji, janji-janji sekedar janji palsu. Nah, sekarang bagaimana dalam kegiatan nanti Dewan Advokat Nasional akan dibuat formulasi. Jadi kalau advokat itu memang kompetensinya, sertifikasinya, kalau di dokter itu kan ada spesialisasi. Jadi kalau dia memang ahli pidana tertentu, maka dia akan masuk di situ. Jangan sampai perkara A sampai Z dia tangani kayak dia seorang orang hebat saja, seorang hebat, maka tidak bisa lah itu. Orang punya standar kompetensi, kualifikasi, hal-hal passionnya di mana, spesialisasinya di mana. Itu. Gitu ya. Diatur nantinya diharapkan ada pengaturan seperti itu. Ya, baik di situ. Karena selama ini, mohon maaf, itu belum diatur. Pemerintah lagi-lagi belum hadir. Apakah undang-undang advokat yang PP-nya belum ada ini ada kesengajaan konkret dari pemerintah agar advokat tidak bersatu? Saya juga nggak melihatnya juga bisa saja ke sana yang namanya saya orang akademik. Advokat bersatu itu pemerintah waktu itu kelabakan zamannya Pak Harto ketika Peradin mampu menguasai iklim demokratisasi, sekuat kebijakan itu dikritisi. Akhirnya ujung-ujungnya organisasi advokat yang dulu sama pemerintah zamannya era Soeharto dibubarkan. Muncullah apa yang disebut IKADIN. IKADIN kontrol bagus, akhirnya pecah Pak menjadi 8 organisasi advokat. Gitu ya. Pecah kembali, mencoba menyatukan menjadi wadah tunggal namanya Peradi. Mendapatkan mandat untuk bersatu, ternyata Peradin tidak bisa, pecah menjadi 61. Beranak ada persoalan besar yang harus kita kritisi dan harus segera mencari solusi. Dan teman-teman mahasiswa Unsuri hadir menjawab tantangan itu melalui seminar nasional yang akan dihelat tanggal 20. Memang selama ini tidak ada semacam pemikiran untuk bagaimana sih ini organisasi profesi kok banyak sekali kan. Nggak ada yang berpikir ke arah situ. Bagaimana menyatukan apakah negara perlu turut campur tangan nggak soal mengatur seperti ini? Harusnya kan seperti itu kan ya. Ya, awalnya ada kearifan lokal, pemikiran kecil belum mampu mendeklirkan. Dulu kan ada Komite Advokat Nasional. Sekarang ada betul. Komite Reformasi Advokat Nasional. Kebetulan sudah di launching dan para organisasi advokat telah berkumpul sepakat menandatangani untuk membuat perubahan tentang dunia advokat. Di antaranya dalam pelaksanaan seminar ini kan dilaksanakan oleh Unsuri bekerja sama dengan Komite Reformasi Advokat Nasional menyelenggarakan seminar nasional yang bertajuk tadi itu untuk menyelamatkan marwah profesi advokat melalui seminar, melalui nanti bedah buku dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah langkah konkret karena pemerintah tidak segera hadir. Kami masuk melalui Jawa Timur karena kita tahu bahwa Jawa Timur adalah kota pahlawan. Soekarno belum tidak merdeka karena diculik oleh para generasi muda. Nah, sekarang kita akan memulai itu dengan cara-cara yang tadi itu melalui seminar, kita bedah buku, terus kita akan membuat kegiatan-kegiatan usulan ke DPR agar ini loh ke depan tentang dunia advokat yang ideal sesuai kebutuhan pasar. Kita tahu di Jepang itu hampir 82 organisasi advokat, tetapi diatur satu, pemerintah hadir. Pemerintah hadir. Di kita pemerintah mungkin masih masih belum sempat bangun ya mungkin. Itu tadi PP nomor berapa Pak yang belum di Undang-Undang Advokat? PP-nya belum ada? Belum ada hingga sekarang. Ini padahal undang-undangnya sudah ada. Diterbitkan. Iya, 2003 itu. PP-nya belum ada. Belum ada. Ini kan sesuatu yang aneh bin ajaib, tetapi saya melihatnya sebagai seorang advokat
apa maksudnya pemerintah tidak segera mengeluarkan PP? Saya melihatnya ketika era 60-an zaman Peradin itu, karena takut advokat bersatu sehingga nggak usah lagi PP, ngeriwui pemerintah saja, bahasanya begitu. Tapi terkadang lucu juga ya. Saya kan wartawan juga, ya ketika kita di lapangan juga berteman dengan advokat dan pengacara, ada itu sampai orang apa-apa digugat, apa-apa digugat. Itu Rasman itu. Iya, ada lagi apa-apa digugat. Sampai sebenarnya gini, itu kalau Tuhan bentuknya seperti manusia digugat juga. Betul. Bahkan kan tidak seperti itu sebenarnya kan. Ketika surat menyurat, Pak, sama. Semua surat itu Presiden, DPR, MPR, RT, RW, kecuali malaikat tidak diberikan surat itu. Seperti itu. Oke Pak, mungkin the last one, ada satu masukan bagaimana sih advokat ideal itu dan bagaimana untuk menjadi seorang, yaitu tadi advokat yang lurus itu mungkin ada tips dan seperti itu. Bagaimana? Baik, pada prinsipnya seorang advokat yang ideal itu tentu advokat yang dalam tataran disebut profesional. Profesional itu memang dia punya kepakaran tertentu. Tidak harus seorang advokat itu perkara A sampai Z ditangani. Saya advokat orang hebat, tidak bisa. Nggak ada orang hebat. Kebal hukum, gitu kan? Kebal hukum, kebal muka yang ada saya lihat itu kebal muka. Maju tak gentar membela yang bayar, tapi dia lupa akan konsep-konsep bagaimana standar-standar etik yang harus diterapkan. Jadi itu yang harus diterapkan. Mari kita selalu meningkatkan diri, membenahi diri dalam sebuah peningkatan pendidikan berkelanjutan yang nantinya juga ada digagas, teman-teman ini lagi menggagas namanya Master Advokat. Jadi setelah advokat itu ada pendidikan berkelanjutan namanya Master Advokat yang nanti itu semacam kalau di notaris itu kan ada magister kenotariatan. Nah, kita ada pemikiran-pemikiran ke arah sana dan itu digagas oleh saudara Bapak Rufaum Rambe. Jadi sebuah langkah konkret yang harus kita dukung yang demi kemaslahatan dunia profesi advokat ke depan yang bermakna dan berarti. Itu yang bisa kami sampaikan. Cukup Pak, mungkin Siap. ada tambahan lagi? Cukup Bapak. Oke. Ya. Oke guys, demikian tadi bincang-bincang dengan Pak Dr. Rohman Hakim SH MH SOS MH MM. Semoga pembicaraan ini bermanfaat dan nanti semoga seminar nasional daring 2022 menuju advokat berkualitas, berwibawa dan bermartabat oleh Pasca Sarjana Unsuri bisa sukses dan lancar, dan Anda di rumah tetap sehat selalu dan tetap jaga prokes. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.